Ya, pemirsa, kebersamaan kita hari ini semakin hangat ya, apalagi dengan kita mendengarkan bagaimana persembahan-persembahan dari Vo Akustik hari ini yang memang luar biasa hadir di kediaman Marwansu ya. Oke, memang sangat energik lagu yang yang dibawakan tadi oleh selalu lupa namanya Asa ya. Aduh, padahal ini Asa udah dari tadi udah lewat ya. Oke, Asa, seperti yang kita ketahui, itu kesuksesan satu grup band ataupun kesuksesan satu karir yang kita bawa itu adalah tidak lupa dari sentuhan tangan-tangan dingin luar biasa selama ini yang menuntun kalian, yang mengarahkan kalian, yang tentunya mengatur semua pola hidup dari kalian sendiri ya. Mungkin semua itu mungkin Alan sendiri udah tahu, Asa sendiri udah tahu, dan teman-teman lain udah tahu. Apabila kita ingin membentuk satu grup band itu kita dibutuhkan orang ketiga di luar dari grup band. Seperti itu, benar kan? Oke. Pemirsa, kali ini saya akan memanggilkan dulu siapakah orang yang selama ini yang selalu memberikan waktu dan motivasi kepada adik kita yang tergabung di Vo Akustik ini. Ya, saya akan panggilkan manajer mereka yaitu Khaidir Marzuki. Oke, Bung Khaidir, silakan Bung Khaidir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini Bung Khaidir alam sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat Bang ya. Oke, bagaimana selama 21 puasa makin sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ana yang uruhung Ya. Alhamdulillah Ana, gitu aja be ya. Kecuali tahun kemarin. Ya. Oke, Bung Khaidir, apa kabar selama ini? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Oke, saya ingin ngobrol sejenak dengan bagaimana tentang perjalanan karir dari adik kita yang ada di Vo Akustik ini. Oke, terobsesi dari Khaidir sendiri untuk membangun band ini, itu dari mana nih berawalnya? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Khaidir. Ya. Saya ini seumuran juga dengan mereka. Ya. Satu fakultas tapi tidak beda jurusan. Ya. Jadi motivasi kami membentuk band ini kita tuh karena kita melihat kebersamaan. Jadi kebersamaan sama hobi, kita juga mempunyai visi dan misi yang sama. Sama hobi tapi lain selera ya? Iya. Kalau ada kan hobinya selera kuapli, yang lain kan asang geung. Beda-beda ya? Beda. Cuman visi dan misi kita dalam bermusik ini sama. Iya. Pegah-pegah aja nih awal buka patah kan? Oke. Nah, sementara selama berapa tahun Khaidir sendiri untuk membimbing adik kita ini? Ya, selama dari band ini terbentuk sampai sekarang kita tuh tetap berjalan bersama. Kita tuh ya sama-sama merasakan asam garam ya, pengalaman sama-sama. Asin memang. Ya. Sedih dan senang kita bersama-sama. Jadi kita tuh saling berbagi gitu. Sebagai sahabat, teman dan keluarga pastinya. Oke. Berawal Khaidir ketemu sama mereka itu dari mana nih? Kisah ini kayak seru nih pemirsa kalau kita bahas ya. Ya. Awal pertama ketemu dengan mereka di antara siapa duluan yang ketemu nih? Apa Azizan dulu atau siapa, atau Asa dulu atau siapa? Ya, pertama saya bertemu dengan Asa, lalu saya bertemu dengan Agam, lalu dengan Ajizan, lalu dengan... Kalau Azizan ketemu di Kalimantan? Oh tidak. Tidak ya? Kita tuh satu hunian. Oh, satu hunian. Iya. Oke. Satu atap, bumi yang sama, langit yang sama gitu ya? Iya, Oke, beda-beda. Oke, luar biasa. Nah, setelah ketemu, kesan pertama begitu menggoda ya. Selanjutnya gimana tuh? Ya, selanjutnya mungkin kita tetap ya jalan sama-sama, kuliah sama-sama. Cuman karena kita melihat, mungkin saya melihat Azizan yang pandai piawai memainkan gitarnya, dan juga Agam Sukena juga piawai, lalu Asa juga suaranya yang bagus kan. Jadi saya mungkin kepingin untuk membentuk suatu grup band atau agar kita ini menampung hobi kita, jadi jalan sama-sama gitu, apalagi visi dan misi sama gitu kita. Gitu ya? Iya. Oke, mungkin untuk Marzuki sendiri ada pesan sesuatu yang mungkin mau disampaikan kepada adik kita ya, khususnya kepada band yang selama ini Anda kelola, itu kira-kira apa yang pesan mereka? Baiklah, pesan saya itu kita tuh tetap kompak, tetap selalu solid ya, jalan bersama dan saling terbuka, saling jujur sesama kita, karena kita bukan cuma teman, sahabat, bukan juga rating kuliah, tapi kita sudah menjadi keluarga, saudara gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk Khaidir. Mudah-mudahan sukses selalu band yang selama ini selalu Anda dukung dan memberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih Khaidir. Oke, untuk Agam Sukena dulu nih. Agam, kegiatan di bulan suci Ramadan seperti ini, mungkin kalian punya tips sendiri. Karena kan kita kalau kegiatan kita di bulan suci Ramadan kan memang nggak sepi ya, itu manggung. Itu kegiatan sehari apa yang harus kalian?
Kalau sehari-hari seperti biasa karena perkuliahan tetap ada di bulan Ramadan. Jadi kita kuliah sesuai jadwalnya masing-masing. Tetapi khusus untuk dalam minggu ini, Ya. tepatnya tanggal 28 nanti kami akan mengadakan buka bersama di rumah singgah di Lamprit, yaitu tempat penampungan para penderita kanker. Hari Jadi Senin. hari Selasa, Oh, Selasa. tanggal 28. Ya, Jadi kebetulan Senin ada undangan juga. Ya, oke, insya Allah. jadi selama 3 malam yang lalu kita itu ngamen. Amin. Jadi kita ngamen untuk menggalang dana untuk membuat buka puasa bareng dan memberikan sumbangan lah sedikit buat Oke. mereka. Asa Farid, untuk Farid dulu sih Farid. Untuk Farid sendiri, bagaimana Farid tips untuk membagi waktu? Bagaimana kita untuk latihan, bagaimana untuk pendidikan, dan bagaimana untuk jam istirahat gitu? Jadi tipsnya bagi diri sendiri Ya, tentunya kan. betul. Lihat dulu jadwal kuliah misalnya disusun sedemikian rupa, terus kayak ada kekosongan nanti pagi gitu, terus dikonfirmasikan sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa sama-sama menjadi waktu gitu. Jadi sinkron pembagian waktu. Pembagian waktu ya. Nah, kegiatan kalau di bulan suci Ramadan seperti ini sama seperti Asa juga ya. Oke. Terkadang kalau memang nggak manggung ya istirahat di rumah gitu ya. Oke. Nah, untuk Asa sendiri ada keinginan Pak kalau untuk suasana Ramadan seperti ini kan kita job manggungnya agak kurang. Ada nggak misalnya coret-coret buku di rumah untuk cipta-cipta lagu? Ada nggak? Kebetulan juga ada, kadang-kadang juga ada kan, karena kebetulan juga Asa kan Asa sendiri ini baru belajar juga gitar gitu kan, jadi belum terlalu bisa. Ya cuman kawan-kawan lah yang bisa gitu kan. Jadi kalau di rumah kadang-kadang sering nulis puisi sendiri sih. Puisi wah, luar puisi biasa. saja aja gitu. Bisa ngaji, nyanyi, puisi. Pokoknya semua ya. Alhamdulillah. Luar sedikit. biasa ya. Oke. Nah, kalau Azizan sendiri Azizan, kalau untuk kegiatan di bulan suci Ramadan kira-kira ada sesuatu yang mungkin kegiatan amal sosial untuk kaum teman-teman masyarakat yang mungkin bagi-bagi tajir gitu atau apa buka bareng, buka puasa bareng. Tapi bukan siang, maksudnya buka bareng pas buka puasa. Ya itu tadi Ya. karena ya kan sebagai mahasiswa masih ya apalagi di semester akhir nih sibuk-sibuk mempersiapkan untuk final. Ya. Jadi untuk ujian dan juga tadi seperti yang sudah Agam bilang kami 3 hari yang lalu ya 3 malam yang lalu menggalang dana jadi kami ngamen gitu bang jadi itu Ngamen. ngamen. Kalau kamu ngamen itu biasanya sering dapat sampai berapa tuh kalau ngamen? Satu malam kadang 300 Banyak ya? ya Terus 400. uangnya diapain? Beli baju lebaran nggak? Tidak bakal kami apa Sumbangkan ya sumbangkan, kepada ya. ya. Azizan, ada sesuatu yang saya mungkin masih penasaran juga teman-temannya masih penasaran. Itu adat biasanya kalau di Kalimantan Barat, kalau suasana bulan Ramadan di sana bagaimana? Ada suasana sama nggak seperti di Aceh gitu? Kebetulan di Kalimantan Barat itu bang jadi banyak suku Dayak, Tionghoa dan Melayu. Jadi 50-50 gitulah. Jadi di kabupaten saya di Kabupaten Sambas itu alhamdulillah mayoritas Melayu. Jadi suasananya kurang lebih seperti di Aceh juga. Jadi rame juga ada cara memegang ya juga. Itu juga. Megang ya. Kamu ada rencana nggak untuk cari istri orang Aceh? Udah ada Bang. Jangan malu-malu, ada rencana. Insya Allah bang rencana ada. Aceh itu ceweknya memang nice. Memang dasar. Nice ya Aceh bang. Oke, nah, oke di antara kalian berempat nih, for untuk akustik, yang masih ada orang tua nggak? Semua masih lengkap orang tua. Juga kalau Asa ayah yang sudah. Oke, Asa, di saat-saat seperti ini, kamu kangen nggak dengan sesosok ayah? Saat-saat lebaran gini, puasa gini. Kadang juga rindu kali malahan. Sebelum puasa juga rindu, apalagi karena gini, Asa kan almarhum ayah dulu di Medan. Jadi Asa dulu tinggal di Medan dulu. Oh, di asli di Asa Medan. berasal dari Medan. Jadi Medan. alhamdulillah sudah 10 tahun menetap di Aceh. Ya, berpisah dengan almarhum sudah berapa tahun? Dari tahun 2005. 2005 ya, sekitar 9 tahun ya. Sudah 9 tahun 9 dan tahun. waktu itu pun Asa baru umur 4 tahun gitu lah. Ya, di saat Asa tuh merindukan sesosok ayah, itu bagaimana rasa melepaskan rindu kepada almarhum itu bagaimana? Terkadang kalau Asa sama ayah dulu masih ingat ya, terakhir kali itu juga dulu ayah kebetulan kena penyakit Ya. DM, jadi ayah tuh memang nggak bisa lihat Asa dari lahir.
Oh gitu. Jadi Dari ayah waktu asa lahir muncul ke dunia ini, ayah nggak bisa lihat rupa asa gimana, nggak bisa. Tapi pada awal dasarnya memang beliau udah bisa lihat gitu ya. Dasarnya bisa, tapi pas ketika asa lahir dia Udah nggak nggak bisa, bisa, lihat. Jadi hal terakhir yang dilakukan itu adalah dia suka pijit kaki asa. Jadi kalau misalnya lagi rindu kadang-kadang saya suka pijit kaki sendiri lah gitu. Kenangan yang nggak bisa Asa lupakan terhadap almarhum apa? Sholat jamaah bareng beliau. Begitu ya. Ya, jadi beliau tuh dulu sering bilang walaupun nggak nampak mukanya, tapi beliau sering Asa jangan lupa sholat. Walaupun Asa dulu masih kecil nggak tahu apa-apa, tapi itulah beliau jangan lupa sholat. Ya. Oke, di saat takbiran kamu teringat nggak seorang sosok ayah? Saat takbiran Allahu Akbar itu biasa Teringat kali sebetulnya kali ya. rindu sih kayak mau meneteskan air mata, cuman itulah dia yang namanya sudah takdir, kita harus jalani, harus kuat lah itu, Pak. Oke. Orang tua sekarang ibu sehat ya? Ibu alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ibu ya. Oke, mudah-mudahan kita berdoakan semua tetap semua sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa Marwanso, saat ini akan kita dengarkan kembali bagaimanakah persembahan dari Full Akustik kita hari ini. Kali ini mereka akan tampil dengan lagu berikutnya yaitu Jauh di Mata Namun Selalu Dekat di Dompet. Di dompet apa di hati? Oh, di hati. Ya, biasanya kalau jauh di mata dekat di dompet. Kalau di dompet selalu dekat ya kan Zizan kan? Tahu aja Pak Ati ya. Kamu udah dapat orang Aceh kan? Awas. Oke, bagaimana kita dimati, jauh di mata, dekat di hati. Oke, cek. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Oh, entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Oh, dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, hey, hey, hey. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
dekat di hati. Iya, pemirsa Marwanso, kita berpijak di bumi yang sama dan tentunya kita untuk menang di langit yang sama ya. Mudah-mudahan dengan pepatah tersebut juga kita makin bersatu ya, makin lebih solid lagi seperti solidnya Full Akustik hari ini yang tampil di Marwanso. Oke. Hanya waktulah yang memisahkan kita untuk hari ini pemirsa. Sayang sekali waktu kita cuma 1 jam. Seharusnya kan benar 5 jam, benar. Orang buka puasa tak tuh, benar. Iya, iya, iya. Sayang Azizan. Oh, iya. Yang jajan jaro kagak mau benar. Buka puasa apa ya benar. Allahumma laka sumdu. Oke, Zan, pesannya nih sebelum kita berpisah. Ada sedikit pesan untuk para kaula muda khusus ke seniman-seniman yang ada di Aceh. Kira-kira apa pesannya? Silakan. Untuk para anak muda di Aceh, saya lihat bang mereka semua lebih lebih memiliki potensi, tapi bagian dari mereka itu malu. Jadi saran saya jangan malu, lakukan apa yang kalian bisa. Oke. Kalian terbaik. Insya Allah kita akan ke Kalimantan Barat. Nanti masing-masing Amin, tanggung amin. sendiri. Tiketnya tanggung sendiri ya. Yes, itu dia. Oke, Oscar silakan satu. Apa kira-kira pesan untuk musisi-musisi muda, generasi muda kita di Aceh? Oke, silakan. Jadi mungkin untuk anak-anak muda di Aceh nih, kalian semua tuh sebetulnya luar biasa ya. Apalagi setelah saya melihat anak-anak mudanya itu luar biasa, sangat memiliki potensi untuk bisa berkembang sebetulnya. Cuman karena penyakit anak-anak muda di Aceh nih Bang Marwan kayak kurang pede ya Bang Marwan. Oh, Iya, gitu kurang menunjukkan diri sih sebetulnya. PD itu Tapi- apa? Perang dunia atau percaya diri? Percaya diri ya. kurang percaya Oke. diri aja itu. Jadi pede aja, nggak usah dengar apa yang orang bilang, lakukan. Karena ketika kita sudah di atas, orang akan melihat kita. Kalau kita hanya berani istilahnya sebagai kata dalam tempurung, hanya di dalam itu aja kita berani, kita nggak ada gunanya. Oke, berbanggalah dengan hasil karya sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Munfarid sendiri, Mun, apa sesuatu yang mau disampaikan kepada pemirsa? Silakan. Jadi untuk para anak muda lah khususnya, jadi diri sendiri terutama. Ya. Jadi diri sendiri, pantang menyerah, berusaha terus. Tetap rendah hati, Tetap jangan rendah hati. sombong dengan apa yang kita raih selama ini gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah pasti kita lebih sukses lagi gitu ya. Alhamdulillah memang pesan yang sangat luar biasa meskipun singkat. Dan untuk yang terakhir nih, silakan. Ini nih ujung tombaknya nih, silakan. Baik, pesannya Mhm. untuk seluruh khususnya musisi ya yang masih di bawah lagi nanjak ataupun yang udah ke atas, jangan ragu atau jangan malu untuk mencoba menciptakan suatu karya, karena sampah yang kalian buat itu suatu saat akan dibayar oleh orang, begitu. Oke. Jadi suatu karya, hasil karya kita itu mungkin awalnya hanya sampah, tapi ketika pada waktunya dia akan bersinar dan itu akan mendapat bayaran oleh orang. Dan akan lebih indah lagi ya. Insya Allah. Seperti judul lagu kali ini ya. Oke. Oke, ini kayak ada sedikit bocoran nih. Kita nanti buka warung bersama ditanggung sama manajer ya? Eh, Enggak ya? Oke, Belum, manajer gimana? Golong cair. Galon cair. Oke pemirsa, sayang sekali hanya waktulah memisahkan kita untuk hari ini. Yang penting akhirnya akan indah pada akhirnya ya. Oke, insya Allah kita akan ketemu lagi pemirsa pada waktu dan kesempatan lebih baik lagi. Tidak lupa juga kami mengucapkan, saya mewakili dari Full Akustik hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan akhir kata sukses terus musik Indonesia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu di Marwanso Sbe Karu-Karu.